Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya selaku khatib tidak henti-hentinya mengajak diri sendiri dan kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Dengan bertakwa kepadanya, semoga Allah selalu merahmati diri kita setiap waktu. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan tema mengenai persiapan diri menghadapi kehidupan akhirat. Tema tersebut merupakan peringatan bagi kita untuk senantiasa menjaga kualitas keimanan dan sebagai bekal persiapan kita untuk kehidupan yang kekal setelah kematian. Semoga kita semua selalu beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surat Ali Imran ayat 185. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Tiada yang kekal di dunia ini. Karena bagi setiap ciptaannya yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Dalam keadaan siap maupun tidak, kematian akan menghampiri kita. Kita tidak akan bisa bersembunyi maupun mengelak dari takdir Allah yang satu ini. Dunia ini bersifat tanah, sesuatu yang tidak kekal. Ia bersifat sementara, namun dipenuhi dengan kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang dapat membuat kita terbuai dan lupa akan kehidupan yang lebih kekal, yakni akhirat. Lalu, apa yang kita punya dalam hidup ini? Tahukah kita bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa? Harta dan kekuasaan yang kita miliki saat ini, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tiap hari kita kumpulkan
bukanlah kunci utama kebahagiaan kita di dunia ini. Ia dapat sewaktu-waktu diambil. Ketampanan maupun kecantikan kita pun dapat setiap waktu berubah dan musnah saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengambilnya. Kenikmatan yang sering kita agungkan tersebut adalah kenikmatan yang bersifat semu. Semuanya itu dapat Allah ambil kembali kapanpun dan dimanapun, tanpa pernah kita ketahui ataupun prediksi. Lalu, bagaimana kita mempergunakan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut? Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah menitipkannya pada kita agar kita dapat memanfaatkannya untuk beribadah dan mengabdi padanya. Menggunakan karunia-karunia tersebut sebagai sarana untuk berbuat baik dan beramal soleh bagi sesama. Dunia hanyalah ladang tempat kita menanam amalan-amalan untuk kemudian kita panen saat kita berada di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba Allah tidak akan berpindah 2 kaki pun dari hari kiamat sampai ia mampu menjawab 4 hal. Yang pertama, umurnya bagaimana dihabiskan. Yang kedua, ilmu bagaimana diamalkan. Yang ketiga, hartanya bagaimana dinafkahkan. Serta yang terakhir, tubuhnya bagaimana digunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa 4 hal yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yakni umur, ilmu pengetahuan, harta, dan tubuh kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Pada saat itu, kita tidak bisa meminta pertolongan orang lain meskipun mereka keluarga kita sendiri. Sebab setiap orang menanggung beban masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk diri sendiri. Quran surat Fussilat ayat 46. Ibarat peribahasa, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Marilah kita menanam kebaikan, agar kebaikan pula yang kita dapat. Kurangi kelalaian-kelalaian kita semua. Mengenai kelalaian umat manusia, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana umatku lebih mencintai 5 perkara. Pertama, mereka cintai dunia dan melupakan akhirat. Kedua, mereka cintai hidup dan melupakan kematian. Ketiga, mereka cintai bangunan-bangunan mewah dan melupakan kubur. Keempat, mereka cinta terhadap harta dan melupakan hisab. Kelima, mereka cinta kepada makhluk dan melupakan pencipta. Kita sering lalai dan lupa terhadap diri kita sendiri. Sampai saat rambut kita sudah penuh dengan uban, tubuh kita sudah renta, kita baru menyadari kita telah banyak yang kita sia-siakan dalam hidup ini. Kita belum memiliki bekal yang cukup untuk akhirat. Kita pastinya tidak ingin menyesal di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mulai detik ini kita perlu menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita menjadi hambanya yang kufur dan tidak peduli pada kehidupan di akhir kelak. Karena yaumil hisab nanti kita akan diperlihatkan ganjaran-ganjaran untuk setiap perbuatan kita di dunia ini. Setiap orang memegang catatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura.
Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amalan perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Demikianlah keadaan kita di yaumil hisab nanti. Untuk itu, saya kembali mengajak kita semua untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mengisi kehidupan kita yang hanya satu kali ini dengan amalan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru lahul azim. Li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi dhahara li awliyaihi bi nururi jalalihi wa anara quluba asfiyai bi musyahadah sifati kamalihi wa habba ila ibadi bima asdahu min in'amihi wa fadlihi. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdin akhlasa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu wa la mu'ina fi tadbiri wa af'ali. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Nabiyyun an'ama Allahu 'ala jami'i ahlil ardh bi ba'thihi wa irsali. Allahumma shalli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala jami'i ashabihi wa alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhlul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'lu kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' anna al-bala wal waba wal zalaz was su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa
وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar.